Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi perkenalkan, nama saya Laksamana Andika dengan NIM 2313008 dari kelas SIB 6A Program Studi S1 Sistem Informasi Universitas Mulia. Pada kesempatan ini di Student Webinar Series, saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah manajemen rantai pasok dengan judul Integrasi Digital Operations Excellence dan Operational Excellence Matrix dalam manajemen rantai pasok. Di bawah yang tentunya di bawah bimbingan dari dosen pengampu saya yaitu Pak Nanda Narendra Mufano, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Kenapa saya memilih menggabungkan dua materi ini? Karena menurut saya keduanya punya keterkaitan ya yang sangat kuat dan sering muncul bersamaan dalam praktik industri sehari-hari. Eh, yang seperti yang kita tahu, perusahaan zaman sekarang itu tidak cukup hanya menerapkan teknologi digital aja, tetapi juga harus bisa mengukur apakah teknologi yang mereka investasikan itu benar-benar memberikan hasil. Nah, dari situlah presentasi ini berangkat. Nah, presentasi ini merupakan gabungan dari dua materi yang saya pelajari di kelas manajemen rantai pasok ya. Yaitu materi yang pertama di materi pertemuan 7 tentang Digital Operations Excellence dan materi yang kedua yaitu pertemuan 15 yaitu tentang Operational Excellence Matrix. Ya, baik langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya ingin menyampaikan dulu apa saja yang ingin saya capai lewat presentasi ini ya. Jadi tujuannya yang pertama saya ingin menjelaskan konsep Digital Operations Excellence dan Operational Excellence Matrix secara komprehensif. Kedua, menunjukkan keterkaitan antara transformasi digital dan pengukuran kinerja operasional dalam rantai pasok. Ketiga, menganalisis studi kasus nyata menggunakan kedua konsep secara terintegritas. Dan yang terakhir, saya akan memberikan rekomendasi solusi yang berbasis pada teori yang sudah kita pelajari bersama ya. Materi yang saya bawakan hari ini adalah gabungan pertemuan 7 mengenai Digital Operation Excellence dan pertemuan 15 mengenai Operational Excellence Metric ya. Supaya lebih mudah dipahami, saya mulai dengan gambaran umum dulu ya, teman-teman, sebelum masuk ke detail masing-masing materinya. Nah, jadi begini alurnya. Semuanya tuh dimulai dari digital teknologi. Teknologi digital yang diadopsi perusahaan, teknologi ini memproses operasional menjadi lebih efisien. Nah, ketika prosesnya efisien, otomatis kinerja operasional perusahaan ikut meningkat. Nah, peningkatan kinerja ini tidak bisa kita klaim begitu aja ya. Tentunya pasti harus kita ukur dengan operasional matrix supaya kita punya bukti yang objektif dan hasil pengukuran inilah yang kemudian menjadi dasar untuk continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi intinya teknologi digital itu adalah titik awalnya lah. Nah, dan kemudian metrik operasional itu adalah alat ukur untuk memastikan bahwa peningkatan itu benar-benar tercapai dan berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi benang merah presentasi saya. Nah, ini ya, seperti bisa dilihat di slide ya, alur ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi titik awal. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke materi pertama, yaitu Digital Operation Excellence. Nah, secara definisi itu Digital Operation Excellence adalah pendekatan pengelolaan operasi bisnis yang memanfaatkan teknologi digital seperti ERP, AI, IoT, dan cloud untuk meningkatkan visibilitas, kecepatan, serta akurasi proses di sepanjang rantai pasok. Nah, tujuannya juga jelas, meningkatkan efisiensi operasional, menekankan biaya produksi dan distribusi serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data secara real time. Nah, sedangkan fungsinya Digital Operation Excellence ini berperan sebagai semacam pusat kendali lah atau command center dari ekosistem bisnis. Dia yang mengintegrasikan data dari pemasok, manufaktur hingga distributor supaya semuanya berjalan dalam satu sistem yang saling terhubung, bukan bekerja sendiri-sendiri secara terpisah. Nah, kalau kita bayangkan dengan analogi sederhana deh, ini tuh seperti sistem saraf pusat pada tubuh manusia.
ada sensor-sensor yang mendeteksi kondisi di lapangan, terus ada juga pusat yang memproses informasi tersebut, dan ada bagian yang mengeksekusi tindakan berdasarkan instruksi dari pusat. Nah, begitu juga dengan rantai pasok yang telah menerapkan Digital Operation Excellence ini ya. Semuanya bergerak sebagai satu kesatuan yang responsif. Nah, biar tidak abstrak ya, saya akan tunjukkan 5 pilar nih teknologi yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan Digital Operations Excellence ini di lapangan ya. Nah, yang pertama itu adalah ERP, teman-teman ya. Jadi dia yang mengintegrasikan fungsi manufaktur, keuangan, SCM, HR, dan CRM dalam satu sumber data yang sama, atau biasa disebut dengan single source of truth. Nah, yang kedua itu ada AI, yang dimana tugasnya mengubah miliaran data mentah menjadi wawasan yang prediktif. Jadi perusahaan itu bisa mengantisipasi gitu, ada kalau misalnya ada anomali sebelum benar-benar terjadi. Nah, yang ketiga itu ada IoT atau Internet of Things ya, yaitu sensor real time yang memantau suhu, lokasi, dan status mesin di sepanjang jalur distribusi. Nah, yang keempat ada cloud, yang menyediakan infrastruktur penyimpanan dan pemrosesan data tanpa batas ruang dan waktu. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada dashboardnya ya, yang menyajikan visualisasi kinerja perusahaan secara real time supaya pengambilan keputusan ini bisa dilakukan lebih cepat. Nah, kelima teknologi ini tuh saling melengkapi ya teman-teman, bukan berdiri sendiri-sendiri. ERP dan cloud menyediakan fondasi data, IoT menangkap kondisi nyata di lapangannya, AI mengolahnya menjadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti, dan dashboard menampilkannya dengan cara yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Nah, kalau salah satu hilang aja, rantainya jadi tidak lengkap gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke materi yang kedua nih teman-teman ya, tentang Operational Excellence Matrix. Nah, pertama kita pahami dulu ya definisinya ya. Operational Excellence Matrix ini adalah sistem pengukuran kinerja operasional yang digunakan untuk memastikan efisiensi dan kualitas proses bisnis tercapai secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, fungsinya tuh ada dua sisi. Yang pertama sebagai alat diagnostik untuk mendeteksi inefisiensi sebelum menjadi kegagalan yang sistematik. Nah, yang kedua sebagai navigasi strategis, yaitu mengubah data mentah menjadi indikator pencapaian tujuan perusahaan. Nah, untuk pengukurannya sendiri tuh biasanya menggunakan beberapa kerangka kerja ya, seperti KPI atau Key Performance Indicator. Nah, Balance Scorecard atau BSC, Six Sigma, Total Quality Management atau TQM, dan benchmarking masing-masing kerangka kerja. Nah, mereka ini masing-masingnya punya fokus yang berbeda-beda ya. Ada yang cocok untuk evaluasi harian, ada yang lebih cocok untuk visi jangka panjang perusahaan. Terus tapi sebenarnya mereka tuh punya tujuan yang sama tuh, yaitu memastikan operasional perusahaan itu benar-benar berjalan secara optimal, bukan sekedar terlihat sibuk gitu ya. Nah, supaya lebih konkret, saya kasih contoh 4 KPI yang paling umum ya digunakan, dipakai untuk mengevaluasi efektivitas operasional dalam rantai pasok ini ya. Pertama, lead time. Jadi lead time itu apa sih? Nah, lead time itu ya total waktu siklus mulai dari pesanan dibuat sampai produk diterima pelanggan. Nah, yang kedua, inventory turnover. Nah, ini tuh adalah rasio perputaran persediaan yang menunjukkan seberapa efisiensi stok dikelola dalam periode tertentu. Nah, yang ketiga itu order fulfillment rate, yaitu persentase pesanan yang berhasil dipenuhi secara tepat waktu dan lengkap sesuai permintaan. Yang terakhir, yang keempat ya, customer satisfaction. Jadi, tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas produk, layanan, dan kepatuhan pengiriman. Itu menjadi salah satu contoh key KPI ya. Ini 4 ini adalah menjadi 4 contoh KPI atau Key Performance Indicator. Nah, perlu saya tekankan juga ya, keempat KPI ini tuh sebenarnya saling berhubungan. Kalau lead time itu terlalu lama, biasanya order fulfillment rate-nya itu juga ikut turun. Pada akhirnya customer satisfaction-nya juga akan terdampak. Nah, jadi perusahaan tidak bisa hanya fokus mengukur satu KPI aja ya. Tetapi harus melihatnya sebagai kesatuan indikator. Nah, keempat KPI ini akan langsung saya pakai lagi nanti di bagian studi kasus ya, di slide-slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke slide ke-8 sudah ya. Nah, jadi ini adalah bagian yang paling penting dari presentasi saya.
Karena disinilah dua materi yang tadi itu dibahas terpisah. Nah, saya satukan menjadi satu pemahaman yang utuh. Nah, jadi integrasi materi ya, dari dua materi yang terpisah itu saya satukan. Alurnya itu jadi begini teman-teman ya. Kita mulai dari Digital Operations Excellence yang menggunakan teknologi seperti ERP, AI, dan IoT. Terus penggunaan teknologi ini tuh membuat proses menjadi lebih cepat, biaya turun, dan akurasi naik. Ya. Nah, hasil peningkatan ini kemudian diukur dengan Operational Excellence Matrix, dan dari situ perusahaan bisa terus melakukan continuous improvement. Ya. Kalau saya rangkum dalam satu kalimat tuh, Digital Operations Excellence membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional, sedangkan Operational Excellence Matrix digunakan untuk mengukur apakah peningkatan tersebut tuh benar-benar berhasil. Nah, jadi kedua materi ini sebenarnya membentuk satu siklus yang utuh ya. Transformasi digital menjadi penggerak perubahan dan metrik operasional menjadi tolak ukur keberhasilannya, yang pada akhirnya mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Nah, kenapa saya bilang ini slide terpenting ya teman-teman? Karena banyak perusahaan itu yang gagal tuh bukan karena teknologinya jelek teman-teman ya, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar mengukur dampak dari investasi digital yang sudah mereka keluarkan. Jadi kayak mereka menganggap sudah pakai sistem baru ya otomatis berarti lebih baik. Padahal belum tentu ya. Ya, disinilah pentingnya menggabungkan kedua konsep ini secara bersamaan, bukan menerapkannya secara terpisah. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa konsep ini tuh bukan cuma teori aja ya, saya angkat dari studi kasusnya PT Unilever Indonesia ya, yang udah terkenal ya. Jadi Unilever Indonesia ini perusahaan fast moving consumer goods ya, atau FMCG, dengan skala distribusi nasional yang sangat besar lah, jaringan gudangnya yang tersebar terus, serta ribuan distributor dan retailer sebagai mitra penyalur produk. Nah, karakteristik rantai pasoknya tuh sendiri juga cukup kompleks ya teman-teman. Dari distribusi berskala besar dan nasional, supply chain yang kompleks dan multi layer, jumlah gudang atau warehouse yang banyak ya. Terus ada ribuan distributornya juga dan mitra penjualannya. Permasalahannya tuh apa sih? Nah, permintaan pasar yang tinggi dan fluktuatif ini yang menyebabkan tantangan dalam menjaga visibilitas stok secara real time di seluruh titik distribusi. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik, ini beresiko menimbulkan stock out atau justru overstock di sejumlah wilayah ya. Nah, bayangkan saja dengan ribuan titik distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia, mustahil deh rasanya kalau perusahaan sebesar ini tuh masih mengandalkan pencatatan manual atau laporan yang baru diperbarui seminggu sekali gitu, ya kan? Nah, maka disinilah tantangan sekaligus peluang penerapan Digital Operations Excellence menjadi sangat relevan. Nah, kita analisis dari permasalahan tadi ya, menggunakan konsep yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Pertama, digitalisasi distribusi nih. Penerapan sistem ERP dan cloud memberikan visibilitas stok secara real time di seluruh jaringan gudang dan distributor. Nah, kedua, monitoring berbasis IoT, sensor IoT digunakan untuk memantau pergerakan barang di gudang sehingga mengurangi keterlambatan dan kesalahan pencatatan manual. Nah, yang ketiga, pengukuran dengan KPI. Nah, lead time. Nah, disinilah ya operational excellence metric berperan ya, yaitu di pengukuran KPI ini ya. Jadi lead time, inventory turnover, dan order fulfillment rate itu digunakan untuk mengukur apakah digitalisasi benar-benar meningkatkan kinerja. Gitu. Jadi bukan cuma sekedar asumsi. Nah, terus dan hasil yang dicapai nanti itu kinerja distribusi meningkat gitu ya. Risiko stock out dan overstock juga menurun. Nah, serta pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, jadi di studi kasus ini tuh kita bisa lihat tuh langsung bagaimana digital operations excellence itu dan operational excellence metric bekerja beriringan gitu. Persis seperti yang saya jelaskan di slide integrasi tadi ya. Tanpa digitalisasi, datanya tuh tidak akan ada. Tapi tanpa pengukuran KPI, perusahaan juga tidak akan pernah tahu apakah digitalisasi itu benar-benar berhasil atau hanya buang-buang biaya gitu. Nah, jadi berdasarkan analisis tadi nih, ada 4 rekomendasi dari saya ya, yang sifatnya tuh aplikatif dan bisa direplikasi lah oleh perusahaan lain dengan konteks yang serupa gitu. Yang pertama,
membangun dashboard KPI yang terintegrasi gitu, yang menampilkan indikator kinerja secara real time bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, yang kedua, memperluas digitalisasi proses. Jadi implementasi ERP dan IoT ke seluruh titik distribusi supaya visibilitas dan kecepatan prosesnya itu makin meningkat. Nah, yang ketiga, monitoring berkelanjutan. Kita lakukan monitoring berkelanjutan. Jadi pemantauan kinerja operasional secara rutin untuk mendeteksi penyimpangan sedini mungkin gitu ya, biar nggak terlambat gitu. Jadi kalau misalnya ada penyimpangan langsung ditindak ya gitu. Nah, yang terakhir, keempat, itu melaksanakan evaluasi berkala terhadap capaian KPI. Jadi ada evaluasinya juga ya dari KPI itu. Jadi kita evaluasi secara berkala terhadap capaian KPI tadi. Nah, sebagai dasar untuk terus melakukan continuous improvement. Nah, keempat rekomendasi ini sih sengaja saya susun secara bertahap ya, mulai dari yang paling cepat diterapkan seperti dashboard sampai sifatnya jangka panjang seperti evaluasi berkala. Nah, harapannya perusahaan manapun ya yang menghadapi tantangan serupa dengan Unilever Indonesia ini itu bisa langsung mengadaptasi langkah-langkah ini sesuai dengan kondisi mereka masing-masing gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Mungkin dari teman-teman semua ya, sebagai audiens ya di webinar series ini ada yang ingin ditanyakan gitu, mungkin dari presentasi yang saya sampaikan mungkin bertanya-tanya gitu ya kan. Ada yang mungkin, silakan. Saya beri kesempatan waktu biar kita diskusi bareng ya. Kita sifatnya diskusi aja ya. Siapa dulu? Oh, boleh dari teman Kolbi Zakin Sepiana. Baik ya, izin bertanya Laksa. Jadi menurut kamu, apakah studi kasus PT Unilever yang udah tadi dijelasin, PT Unilever Indonesia itu bisa diterapkan juga pada UMKM? Dan kira-kira penyesuaian apa yang nantinya bakal diperlukan? Seperti itu aja. Jadi pertanyaannya tuh apakah tadi studi kasus yang Unilever itu bisa diterapkan pada UMKM ya? Tadi kan saya mention tuh cuman perusahaan lain ya. Ya. Terus Yap. apa tadi yang kedua, penyesuaian apa yang diperlukan ya untuk UMKM ini ya? Oke. Yap, betul. Mungkin saya langsung jawab aja ya. Nah, konsepnya itu bisa diterapkan pada UMKM ya. Tapi skalanya tuh harus disesuaikan drastis karena UMKM tuh tidak mungkin langsung mengadopsi ERP enterprise yang mahal dong seperti yang dipakai Unilever ya kan. Nah, sedangkan Unilever kan udah perusahaan besar yang dimana pakai ERP yang wah udah gila-gilaan banget. Nah, maka sebenarnya tuh konsepnya pasti bisa diterapkan. Konsep itu bisa diterapkan ini. Nah, tapi ya itu skalanya harus disesuaikan. Nah, tapi prinsip dasarnya tetap sama, digitalisasi untuk visibilitas dan pengukuran kinerjanya dengan KPI. Itu harus tetap relevan. Nah, terus UMKM juga bisa mulai dari hal-hal yang sederhana mungkin ya, seperti menggunakan aplikasi kasir digital atau spreadsheet untuk mencatat stok secara real time. Kan udah ada ya spreadsheet ya dari Google ya. Nah, itu udah bisa lah untuk mencatat stok secara real time tuh. Udah lumayan banget. Terus mungkin memantau KPI-nya tuh. KPI dasarnya seperti tingkat penjualan harian atau lama waktu restocknya. Nah, jadi yang perlu disesuaikan tuh bukan konsepnya. Kalau konsepnya mah bisa aja diterapkan di UMKM. Konsep dari studi kasus tadi tuh. Tapi skala teknologi dan kompleksitas metrik yang digunakannya itu yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki. Jadi kita harus ketahui juga ya dari UMKM ini sumber dayanya gimana gitu. Yang berarti kita harus sesuaikan skalanya. Ya, silakan. Adil. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Masnya tentang digital operation excellence ya. Nah, jadi saya ingin bertanya, saya penasaran dalam proses implementasinya, seberapa besar resiko cyber security terhadap operasional perusahaan, dan apakah resiko tersebut dapat diukur menggunakan operational excellence metrics tadi? Ya, jadi pertanyaannya itu bagaimana melihat resiko keamanan itu ya. Oke. Dalam penerapan digital operations excellence ya, dan apakah resiko ini bisa diukur lewat operational excellence metric ya. Nah, jadi izin saya jawab.
semakin terintegrasi sebuah sistem itu lewat ERP, cloud, dan IoT, ya, itu semakin besar juga pastinya permukaan serangan siber yang mungkin dieksploitasi. Makanya kita bertanya-tanya kan ya. Nah, karena data tersebar dan saling terhubung di banyak titik, resiko ini nyata dan harus dikelola lewat protokol enkripsi serta pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan. Nah, untuk pengukurannya sebenarnya sih bisa dimasukkan sebagai KPI tersendiri. Misalnya jumlah insiden keamanan per periode itu. Nah, waktu rata-rata untuk mendeteksi dan merespon ancaman atau tingkat kepatuhan terhadap protokol keamanan. Nah, jadi keamanan siber itu bukan hanya persoalan teknis IT, tapi juga bisa dan seharusnya menjadi bagian dari operasional excellence metric perusahaan ya. Gitu ya. Semoga menjawab bagaimana sih kalau saya melihat resiko keamanan cyber nih ya. Jadi itu. Ya, kita lanjut ya. Nah, dari skala sesi tanya jawabnya udah habis, kita diskusinya tadi udah semoga menjawab ya tadi ya. Nah, kita dari seluruh pembahasan tadi itu yang bisa saya simpulkan 5 poin penting pada presentasi ini ya. Yang pertama, Digital Operations Excellence dan Operational Excellence Metric itu saling melengkapi teman-teman ya, sebagai satu kesatuan strategi operasional. Nah, kedua, digitalisasi tanpa pengukuran yang tepat tidak dapat dievaluasi keberhasilannya secara objektif. Nah, yang ketiga, studi kasus PT Unilever Indonesia itu menunjukkan bahwa integrasi keduanya mampu meningkatkan efisiensi distribusi. Nah, yang keempat, rekomendasi solusi yang diberikan bersifat aplikatif dan dapat direplikasi oleh perusahaan lain dengan konteks serupa. Nah, yang kelima nih ya, continuous improvement menjadi kunci keberlanjutan keunggulan operasional dalam jangka panjang. Nah, jadi seluruh pembahasan dalam presentasi ini pastinya saya susun berdasarkan referensi dari beberapa buku ajar dan sumber resmi ya, diantaranya yang pertama tuh Chopra S dan Mendel P dari tahun 2016 ya, di buku Supply Chain Management Strategy Planning and Operation edisi yang ke-6 tuh ya, ini bisa dilihat. Terus yang terakhir referensinya dari pastinya dari PT Unilever Indonesia yang saya jadikan studi kasus ya di tahun 2025, yaitu tentang laporan tahunan dan publikasi resmi perusahaan di websitenya ya. Ya, bisa dilihat ya, ini referensinya mungkin dari teman-teman semua mau baca-baca gitu ya, bisa banget. Oke, baik, sudah sampai di slide terakhir teman-teman ya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan hari ini mengenai integrasi digital operations excellence dan operational excellence metric dalam manajemen rantai pasok. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya dan menambah wawasan kita bersama mengenai bagaimana sih transformasi digital dan pengukuran kinerja operasional itu harus berjalan beriringan gitu, bukan sendiri-sendiri gitu. Jadi ya saya tutup ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya Laksamana Andika dari kelas SIB 6A. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.